Di bagian pengantar, saya menyampaikan bahwa kita diberi mandat untuk memengaruhi dunia bagi Kristus. Nah, agar orang Kristen dapat memengaruhi dunia, maka ada 7 perubahan paradigma yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan paradigma yang pertama, kita akan belajar sebuah pemahaman yang benar tentang ibadah. Untuk menjadi seperti garam dan terang, kita membutuhkan pemahaman Alkitabiah yang lengkap dan benar tentang ibadah. Yang tanpanya kita tidak dapat menjadi garam dan terang yang efektif bagi Kristus. Hanya sebuah gereja yang hidup dapat memengaruhi dunia sebagai garam dan terang. Ini yang pertama. Yang kedua, gereja harus hidup dan menyatakan di mana saja 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, atau 24/7. Dan yang ketiga, gereja hidup jika gereja beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita hanya bisa menggerakkan gereja yang hidup atau gereja yang hidup sebagaimana mestinya. Baik, kita mulai dengan pemahaman tentang apa itu ibadah. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang kelima, ibadah berbicara penyerahan total atas harapan, impian, dan seluruh hidup. Roma 12 ayat 1 berbicara tentang persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah sebagai bentuk ibadah yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Dengan berserah, kita sepenuhnya hidup bagi Kristus yang membuat kita hidup secara bermakna dalam segala situasi. Nah, sekarang masuk bagian yang kedua, kita akan belajar gereja yang beribadah. Ada 2 hal bicara tentang gereja yang beribadah. Ibadah sebagai peristiwa. Ini yang pertama, nanti kita akan lihat. Yang kedua, ibadah sebagai proses atau gaya hidup yang beribadah. Ibadah sebagai peristiwa harus menghasilkan gereja yang menjalani kehidupan yang beribadah. Melalui gaya hidup yang beribadah, gereja mengekspresikan nilai-nilai kerajaan kepada komunitas. Dan dengan demikian, berfungsi sebagai garam dan terang. Bukti dari gaya hidup yang beribadah adalah adanya nilai-nilai kerajaan. Mari kita lihat bersama-sama dalam Roma pasal 14 ayat 17. Dikatakan di sana, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, nilai-nilai kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bukti gereja yang beribadah adalah tubuh Kristus berfungsi sebagai wadah garam dan terang atau api unggun yang dihasilkan dari ekspresi kolektif nilai kerajaan Allah oleh semua anggota jemaat. Bagian yang ketiga, kita akan melihat nilai-nilai kerajaan Allah. Mengacu kepada Roma pasal 14 ayat yang ke-17 tadi, nilai-nilai kerajaan Allah bicara kebenaran plus damai sejahtera ditambah sukacita, maka sama dengan garam dan terang. Apa itu yang dimaksud kebenaran? Kebenaran yaitu dengan setia menjalankan semua tanggung jawab terhadap Tuhan dan manusia. Dalam Mika pasal 6 ayat 8 menjelaskan kebenaran itu bicara keadilan, mencintai kesetiaan, dan rendah hati. Keadilan itu bicara menghormati, memberi pertimbangan, melayani dengan setia. Cinta kasih, mencintai kesetiaan menurut Alkitab. Nyatakanlah ketika di sekitar kita ada yang membutuhkan, bukan sekedar mengikuti program atau agenda. Cinta kasih menarik orang-orang pada Tuhan. Orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Tuhan, sampai mereka tahu seberapa besar Tuhan peduli kepada mereka melalui Anda. Ia membawa harapan dan sukacita bagi orang lain. Artinya memberi rasa. Dengan ini kita menjadi garam bagi sesama. Yang ketiga, rendah hati. Kristus sudah memberikan teladan dengan meninggalkan posisi dan statusnya sebagai raja dan dilahirkan sebagai manusia supaya menjadi sama dengan kita. Kita harus mengikuti teladannya. Nah, saudara-saudara, keadilan yang kita nyatakan dan cinta kasih kita terhadap sesama berbanding lurus dengan kerendahan hati kita terhadap Allah dan manusia. Bagian berikut
pentingnya menghadirkan kedamaian. Yang pertama, perlu menolong komunitas orang-orang di lingkungan masyarakat untuk hidup benar dan menjadikan tempat yang lebih baik bagi semua orang. Yang kedua, menghadirkan kedamaian juga bicara memperbaiki hubungan yang rusak. Sebagai peacemakers, orang Kristen membawa sukacita dan memberi makna bagi orang lain, dan ini memberi rasa bagi komunitas. Dalam hal ini, kita telah bertindak sebagai garam. Yang kedua, sukacita. Sukacita berbicara tentang kebahagiaan tergantung pada situasi dan keadaan. Sukacita dalam Roh Kudus adalah buah dari hubungan kita dengan Kristus. Kesaksian Kristus, pengharapan yang melampaui segala keadaan. Dan ketika orang melihat kita berpengharapan, mereka melihat Kristus di dalam diri kita. Kolose 1 ayat 27. Yang terakhir, pentingnya menjadi teladan bagi orang lain. Saudara-saudara, orang-orang bisa saja memilih untuk tidak pergi ke gereja, untuk tidak mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan di sana. Namun mereka tidak dapat memilih untuk tidak bertemu dengan Kristus di tempat mereka tinggal dan bekerja. Jika orang percaya yang di sekeliling mereka memiliki gaya hidup yang beribadah. 2. Ketika lebih banyak orang percaya menghidupi nilai-nilai kerajaan di komunitas mereka, sifat Allah akan semakin dinyatakan. Karena apa yang terjadi di masyarakat kita bukan lagi hasil jerih payah dan tujuan manusia, tetapi hati Tuhan dan tangan Tuhan yang bekerja. Nah, sekarang kita melihat masalah yang kita hadapi. Gereja dipandang sebagai suatu lokasi tempat atau peristiwa acara, memberi perpuluhan, pujian, penyembahan, peneranan Alkitab, doa, penginjilan. Hasilnya, gereja tidak hidup 24/7. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, karena tidak memiliki daya pengaruh. Tubuh Kristus terdiri dari anggota yang terhubung satu sama lain secara rohani dan tersebar seluruh dunia. Itu sebabnya gereja lokal, gereja yang berkumpul, lembaga pengasuhan untuk melatih, pelatihan umum, memperlengkapi, mengajar, membina, menjangkau, dan memobilisasi agar jemaat-jemaat menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, di mana saja di tengah-tengah masyarakat, dan berperan sebagai garam dan terang. Pandangan yang menyimpang, ada kecenderungan untuk membatasi keberadaan gereja atau tubuh Kristus hanya kepada persekutuan jemaat gereja lokal saja. Penyembahan kemudian berubah menjadi sekedar menyanyi saja, dan pelayanan menjadi sekedar program yang dijalankan dalam gereja lokal. Apapun yang dilakukan orang Kristen di hari-hari biasa selain hari Minggu, kemudian dianggap kurang rohani atau tidak penting sama sekali. Akibatnya, tubuh Kristus tidak menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah 24/7 di mana saja, dan tidak berperan sebagai garam dan terang. Mari kita mengevaluasi ibadah kita selama ini. Kita sebagai orang percaya, apakah sudah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di masyarakat maupun di tempat kerja kita. Amin.